Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Presentasi tugas LKM 1 mata kuliah pemrograman antarmuka aplikasi di kelas A. Di sini izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Muhammad Darmawan dengan NIM 242410102043 dari kelas pemrograman antarmuka aplikasi A, PAAA, Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Jadi, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan REST API yang telah saya buat untuk tugas LKM 1 ini. Mulai dari perancangan database, demo endpoint, hingga penjelasan kode pemrograman. Langsung saja kita mulai ke domain dan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan domain atau tema yang saya pilih kali ini. Jadi, saya memilih domain sistem pembelian atau yang bisa disebut sebagai mini e-commerce. Alasan saya memilih domain ini karena sistem pembelian sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mencerminkan relasi antar tabel yang kompleks. Ada pengguna, produk, transaksi, hingga detail transaksi, sehingga cocok untuk mengimplementasikan operasi CRUD secara menyeluruh. Jadi untuk teknologi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan bahasa C# dengan framework ASP.NET Core Web API versi .NET 8. Lalu database-nya saya menggunakan PostgreSQL yang dikelola melalui pgadmin. Lalu untuk koneksi database-nya saya menggunakan driver npj.sql dengan raw SQL dan parameter query. Untuk selanjutnya adalah autentifikasi menggunakan JWT atau JSON Web Token. Lalu untuk dokumentasi API-nya saya menggunakan Swagger UI. Jadi alasan saya memilih teknologi ini karena saya sudah familiar dengan C karena pelajaran dari praktikum sebelum-sebelumnya menggunakan Swagger UI dan C# ini. Lalu untuk Postgre adalah database relasional yang powerful dan cocok untuk project ini menurut saya. Makanya saya menggunakan Postgre. Langsung saja ke demo database-nya. Di sini saya akan membuka Postgre-nya. Nah, saya sekarang akan menunjukkan rancangan database yang saya buat. Saya menggunakan database bernama Agres. Jadi Agres ini kayak ibaratnya toko komputer lah. Agres ID. Lalu di Postgre ini, di dalam database ini terdapat 5 tabel yang saling berrelasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tabel pertama adalah tabel admin. Di sini menyimpan data akun admin yang bisa login ke sistem. Kolom utamanya adalah ID admin, username, password, dan timestamp. Di sini ada create ad sama update ad-nya. Tabel kedua ada user. Jadi di sini menyimpan data pengguna yang melakukan pembelian pada kolom ID user, username, password, dan nomor telepon. Lalu ada yang ketiga adalah tabel produk. Di sini berisi data barang yang dijual dengan kolom nama produk dan harga bertipe desimal. Lalu untuk yang selanjutnya, yang keempat adalah pembelian. Tabel pembelian mencatat setiap transaksi pembelian. Tabel ini memiliki foreign key ke tabel user melalui kolom user ID. Jadi di sini terhubung dengan foreign key. Lalu selanjutnya ada tabel detail pembelian. Di sini berisi rincian item dari setiap transaksi dengan foreign key ke tabel pembelian dan produk. Jadi relasi antar tabelnya adalah satu user bisa memiliki banyak pembelian dan satu pembelian bisa memiliki banyak detail produk. Di sini saya akan ini untuk isi-isi dari tabelnya. Di sini akan saya jalankan untuk mengecek tabel-tabelnya. Nah, untuk isinya bisa dilihat sampel data yang sudah saya masukkan ke masing-masing tabel memiliki minimal 5 baris ya di sini. Yang tentunya realistis, saya bikin nomor teleponnya juga realistis mungkin dan konsisten agar tabel foreign key-nya valid semua. Untuk RD-nya ada di PPT. Ini teknologi yang saya gunakan tadi ASP.NET. Nah, di sini untuk rancangan dari ERD-nya. Oke, untuk yang selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian demo API menggunakan Swagger UI. Di sini terlihat ada 5 kelompok endpoint. Yang pertama adalah out, selanjutnya ada detail pembelian, lalu pembelian, produk, dan user. Yang pertama kita coba endpoint register untuk mendaftarkan admin baru. Di sini saya akan mendaftarkan admin baru. Misalnya ada staff baru atau karyawan baru bisa ditambahkan ke sini. Misalnya di sini saya akan menambahkan staff yang namanya Kenar, misalnya Kenar. Lalu untuk sandinya Kenar 123. Untuk selanjutnya ada konfirmasi passwordnya, tambahkan Kenar 123. Kita execute. Di sini berhasil ditambahkan, admin Kenar berhasil didaftarkan. Nah, selanjutnya kita akan login dengan akun yang sudah ditambahkan tadi. Di sini username-nya menggunakan Kenar, lalu Kenar 123. Nah, di sini responnya berhasil dengan kode 200, artinya JWT-nya berhasil. Untuk tokennya kita salin saja. Untuk stringnya kita masuk ke authorize di sini. Kita kopikan. Nah, di sini sudah benar. Yang menandakan di sini ada icon tombol. Nah, berarti di sini kita bisa mengakses endpoint lainnya. Di sini yang pertama ada detail pembelian. Sekarang kita bisa mengecek detail pembeliannya. Di sini muncul detail pembeliannya, bisa dicek. Lalu ada kita bisa post atau menambahkan detail pembelian. Sekarang di sini misalnya saya cepat saja ke produk misalnya. Execute. Nah, di sini saya bisa melihat produk dan harga-harga dari produknya. Di sini ID-nya 1, lalu keyboard ID-nya 3 dan lainnya. Lalu misalnya saya menambahkan produk di sini. Untuk ID-nya dikosongkan saja karena otomatis. Lalu misal kita tambahkan ROG, harganya misalnya 15 juta, 15 juta di sini 23. Oke. Lalu kita execute saja. Nah, di sini produk berhasil ditambahkan. Kita cek di sini apakah produknya berhasil ditambahkan. Di sini ROG berhasil ditambahkan. Lalu untuk API-nya kita
get, kita bisa melihat di sini, misal kita isi dengan kita execute. Nah, di sini sukses. Lalu untuk putnya, misalnya kita ganti 6 ini dengan misalnya harganya menjadi 20 juta karena RAM naik misalnya. Ini bisa 20 juta. Nah, tadi ROG. Oke, tambahkan skip. Sukses, berhasil diupdate. Sekarang kita cek untuk yang tadi. Nah, di sini berhasil harganya menjadi 20 juta. Lalu untuk yang selanjutnya ada delete. Kita akan mendelete laptop ROG yang kita tambahkan tadi. Lalu berhasil dihapus. Di sini kita cek apakah berhasil dihapus. Di sini sudah nggak ada ya, ID nomor 6-nya sudah terhapus. Untuk yang selanjutnya juga sama, karena keterbatasan waktu saya nggak bisa mendemokan semuanya. Saya perlihatkan saja get-nya. Di sini berhasil semuanya dilihat. Lalu yang tadi misalnya pemesanan juga bisa, pembelian juga bisa di sini. Bisa semua. Bisa menambahkan semuanya. Oke, lanjut. Sekarang saya akan menunjukkan skenario yang error di sini. Karena semuanya sudah bisa tadi ya, sudah kita coba. Sekarang saya akan menunjukkan skenario errornya di sini. Misal saya nggak login di sini. Kita misalnya mau lihat kita pembeliannya. Kita nggak coba login. Record. Nah, di sini ada kode error 401 yang artinya kita tidak bisa melihat dari detail pembelian. Kita juga nggak bisa post sama sekali di sini. Juga nggak bisa get. Kita lihat yang lainnya. Di sini juga nggak bisa. Error semua jika kita tidak login. Untuk yang selanjutnya saya akan mencoba jika datanya itu yang saya cari itu tidak ada atau tidak ditemukan. Di sini saya login terlebih dahulu. Untuk yang tadi passwordnya tidak ada. Misalnya saya ingin menemukan, contohnya di produk saja. Di produk saya clear. Nah, di sini ada 5 ID. Nah, saya ingin menemukan mencari ID ke-6. Kondisi errornya akan seperti ini. Nah, di sini kodenya akan 404, yaitu error produk dengan ID nomor 6 tidak ditemukan. Lalu yang selanjutnya saya akan register dengan akun admin yang sebelumnya sudah diregister. Jadi akunnya sama. Misalnya tadi saya register Kenar misalnya. Sekarang saya akan membuat akun dengan nama Kenar lagi. Misalnya di sini Kenar. Kenar 123. Di sini saya execute. Nah, di sini akan terjadi error dengan kode 409. Di sini username Kenar sudah digunakan. Jadi ketika mencoba register dengan username yang sudah dipakai, akan muncul error seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan mencoba register, tapi password konfirmasinya ini berbeda. Misalnya saya ingin membuat akun baru dengan nama Virus misalnya, Virus. Lalu di sini passwordnya Virus 123. Lalu yang di sini ini Kenar 123. Nah, konfirmasi password sama passwordnya ini berbeda. Coba kita execute. Nah, di sini akan muncul kode error yang lainnya lagi, yaitu password dan konfirmasi password tidak cocok. Jadi untuk skenario error dari program saya seperti itu saja, ada 4. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langsung codingannya di VS. Oke, sekarang saya akan menjelaskan struktur folder dan alur kode dari project ini. Jadi di Solution Explorer di sini terlihat project saya terdiri dari beberapa folder utama. Jadi di sini ada folder controller yang berisi 5 controller yang masing-masing menangani routing dan HTTP request untuk setiap entitasnya. Lalu di sini ada folder models di sini berisi kelas-kelas yang mempresentasikan struktur data seperti user, produk, pembelian dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada folder konteks. Di sini berisi logika bisnis dan query SQL untuk operasi CRUD ke database-nya. Lalu yang terakhir ada folder helper. Di sini berisi satu file SQL DB helper yang abstraksi manajemen koneksi ke PostgreSQL sehingga kita tidak perlu menulis kode buka tutup koneksi berulang kali. Dan di root folder ada program CS di sini untuk konfigurasi aplikasinya. Lalu ada di sini app setting.json untuk konfigurasi koneksi database dan JWT-nya tadi. Di sini saya lampirkan juga database SQL-nya untuk di GitHub-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan alur dari satu endpoint, yaitu post API product untuk menambahkan produk baru. Alurnya dimulai dari sini. Nah, di sini ketika request masuk dengan metode post ke API product, PHP Netcore akan mencocokkan rute ini dengan metode create di product controller atribut HTTP post yang menandai metode ini. Lalu kedua, data produk yang dikirim dalam format JSON di request body otomatis ke binding ke parameter produk oleh pembodinya. Lalu ketiga, di dalam metode ini kita buat project produk konteks dengan connection string yang diambil dari app setting JSON melalui iConfiguration. Lalu kita panggil metode add product dari konteks, lalu kita buka misalnya produk konteksnya. Nah, di sini dalam produk konteks metode add product membuat objek
SQL developer lalu menyiapkan query SQL insert dengan parameter query, jadi nilai dari user tidak langsung digabung dengan string query ini untuk mencegah SQL injection-nya di sini. Lalu SQL developer-nya membuka koneksi ke PostgreSQL, mengeksekusi query lalu menutup koneksinya kembali. Lalu kembali ke controller di sini. Jika kita tidak ada exception, kita kembalikan respons 200 atau oke dengan format JSON status sukses message di sini. Lalu kalau ada error kita tangkap block patch, kembalikan 500 internal server error di sini. Untuk yang selanjutnya mungkin sekian dari presentasi saya tentang REST API sistem pembelian yang saya buat untuk tugas LKM1 ini. Untuk source kode lengkap dan file database SQL bisa diakses di repository GitHub saya yang linknya sudah dicantumkan di deskripsi video ini. Lalu terima kasih untuk sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.